Pagi, Jevin. Pagi, Kak. Eklesia, Vivi, Gracia, Delvin, Dina, Exa, Keisha, Pagi, Kak. Eren, Fafa. Oke, satu orang pimpin dulu sebelum kita mulai. Pagi nih, Pak. Pagi, Pris. Yuk, satu orang pimpin doa. Siapa mau pimpin doa, silakan. Ada yang bersedia buat pimpin doa? Pagi, Abigail. Pagi, Andrea. Yuk, Pagi, satu orang Kak. pimpin doa dulu. Andrea nyawa pimpin doa, Andre. Oh, oke deh. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai kelas, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you, Andrea. Pagi, Daryl. Pagi, Lionel. Pagi, Daniel. Pagi, Abraham. Oke, yuk. Kita lanjut ya. Kemarin kita sudah belajar tentang faktorisasi, betul? Betul ya? Konsepnya juga udah Kak Bandar kasih. Kalau kalian punya konsep lain nggak apa-apa, nggak harus selalu ngikutin sama Kak Bandar. Tapi yang penting hasilnya jangan beda ya, gitu ya. Caranya boleh beda, tapi hasilnya sama, gitu ya. Prosesnya bebas aja. Oke ya. Nah, itu kemarin Kak Bandar kasih tentang faktorisasi biasa ya, persegi kuadrat biasa. Oke, yang ini udah belum? Share screen ya. Kemarin kita udah cari plus 8 belum ya? Ini udah ya kemarin ya? Minggu lalu udah ya? X kuadrat plus 6X plus 8 udah kita buat. Kita lakukan dulu. Oh ya udah ya. X kuadrat plus 6X plus 8 udah. Kak Bandar udah lihat rekanannya, ini udah. Kak Bandar cari yang lain. Oke. Ini dari kemarin dapat min 4 dan min 2 ya. Ini boleh deh, tapi jangan ini dulu. Ini 3 soal. Variabelnya 3. Yang ini dulu. Jauh sekali mundur. Ya. Oh, lompatannya asli. Ya, coba kalian cari dulu akar-akar dari persamaan ini. Ya, ada 2 persamaan. Cari dengan faktorisasi. Ya. Kemarin ingat kalau dia faktorisasi, lihat dulu nilai C-nya kan. Ini C-nya positif atau negatif? Bentuknya kan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya kan?
Ya kan? Berarti ini A-nya berapa? A-nya yang pertama dulu, A-nya berapa? 1. B-nya 10. C-nya 16. positif ya. Semua positif ya. Berarti kita cari faktor 16 dulu. 16 itu kan positif kali positif, 1 kali 16 bisa ya. Terus 16 itu berapa? Berapa kali berapa lagi? Selain 1 kali 16, perkalian berapa lagi yang hasilnya 16? 2 kali 2 kali 8. Lalu berapa lagi? 4 kali 4. 4 kali 4. Ada lagi nggak? 28, 44. Ada lagi nggak perkalian 14? Kalau 82 kan 82 kan muter di sini aja kan? 16 juga muter di sini. Nah, sekarang lihat dari faktor yang C ini, faktor 16, mana yang kalau dijumlahin hasilnya 10? 2 sama 8. Oke, kita checklist 2 dan 8. Checklist ya, 2 dan 8. Berarti kita pakai ini ya, 116 enggak, 244 enggak. Karena 4 tambah 4, 8, 1 tambah 16 kan 17. Nanti kita tinggal bikin ini kan, dalam kurung begini kan. Dengan 0. Ini X kuadrat, berarti X kali X. Karena dia X kuadrat, berarti X kali X kan. Oke. Sampai sini dulu deh. Aman nggak? Aman ya? Lalu kemudian, dalamnya gimana Kak? Tadi kita udah pilih 2 dan 8. Tinggal tulis aja di sini. Berarti ini plus 2, ini plus 8. Nah, itu faktorisasinya begitu. Sesimpel itu. Ya. Jadi X-nya berapa? X1-nya berapa? X2-nya berapa? Kalau faktornya X plus 2 sama dengan kali X plus 8 sama dengan Nah, sekarang kan diminta kita nyari X-nya kan dari X plus 2 ini berapa, X plus 8 berapa. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama kan X plus 2 dulu ya, berarti X plus 2 sama dengan 0. Oke ya, berarti kalau X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya berapa kan gitu. Yang pertama berarti X plus 2 ini pindahin aja ke sana kan, berarti 0 dikurang 2. Maka X1-nya berarti 0 kurang 2 berapa? Min 2 ya. Ini X1-nya. X2-nya gimana? X2-nya berarti X plus 8 sama dengan 0. 8-nya pindah juga. Berarti X sama dengan 0 dikurang 8. Berarti X2-nya min 8. X2-nya berarti jadi min 8. Nah, kalau min 2 dan min 8 ini dimasukin ke persamaan, maka ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ya. Nah, sekarang coba cari faktorisasi yang kedua dulu.
Oke. Yang pertama ada pertanyaan? Ya ada? Ya yang kedua yuk. Nah beda kan yang kedua ini A-nya berapa sih? A-nya kan 2. Lalu B-nya berapa nih? Yang lainnya kabar hapus ya ini ya. Ini kan A-nya 2. B-nya berapa? B-nya berapa? B-nya berapa? 1. 1 atau min 1? Min 1. Min 1. C-nya 10. 10 atau min 10? Min 10. Min 10. Ya, karena konsepnya bentuk umumnya kan positif semua kan A, B, C-nya. Ya, sekarang cari faktor min 10 dulu. Min 10. Min 10 itu berarti karena gini, bisa min titik-titik kali plus titik-titik. Ya, hasilnya kan min. Min kali plus kan min kan? Jadi Kak Bandar start dengan gini dulu. 1 dikali min 10. Oke, lalu plus kali min kan min kan? Min 1 kali 10. Min kali plus min juga. Sampai sini aman kan? Lalu 10 itu berapa kali berapa lagi? Selain 1 kali 10. 10 itu berapa kali berapa lagi sih? Selain 1 kali 10. Minus 2 kali 5. Oke, 2 kali min 5 dan min 2 kali 5 ya. Ini 2 kali min 5, ini min 2 kali 5. Ada lagi nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau mau pakai angka desimal baru. Oke, udah ya. Lalu B-nya kan negatif 1. Ini nanti kita jadiin patokannya B-nya negatif 1. Nah, lalu kita bentuk dulu faktornya. Karena dia 2x kuadrat, berarti kan perkalian dalam kurungnya kan begini jadinya. Ini 2x, ini x. Betul ya? Karena 2x kali x kan 2x kuadrat, betul nggak? Bener nggak? Lalu kan perkalian dalam kurung gitu dulu kan, sisi paling kiri dulu kan kita kalikan. Lihat. Aman sampai sini? Perkalian C-nya dapat, terus perkalian bentuk faktornya juga udah kita pecah kayak gitu. 2x kali x. Ya, tinggal lihat yang B-nya. Nah, yang B-nya gimana Kak caranya? Gini, yang B-nya pelan-pelan kita belajar ya. Karena ini 2, berarti kan berikutnya 2x kali yang di sebelah sini kan? Baru yang di sebelah sini kalikan dengan x. Betul nggak? Tahapannya begitu. Betul kan? Nah, sekarang kita lihat. Dari keempat ini, mana yang kalau dia dikali 2, 2 dikali sebuah bilangan yang di sini, yang sebelah kiri, lalu ditambah yang sebelah kanan, hasilnya adalah min 1. B-nya min 1 kan? Saya ulangin. Mana yang dari keempat faktor ini, kalau dimasukin ke konsep, 2 dikali sebuah bilangan, ditambah sebuah bilangan sebelahnya, yang hasilnya min 1. Cek satu-satu ya. Kita cek yang pertama dulu. 2 kali 1 ditambah min 10. Apakah hasilnya min 1? 2 kali 1 berapa? 2. Plus ketemu min? Min kan? 2 dikurang 10, apakah hasilnya min 1? 2 kurang 10 berapa?
-8. Min 8. Min 8 apakah sama dengan min 1? Enggak kan? Berarti ini blacklist kan? Nangkap nggak sampai sini? Cara mengujinya. Nangkap ya? Sekarang kita cek lagi. Ini kita hapus. Yang pertama udah blacklist, gagal. Lalu kita coba dengan yang ini. 2 kali min 1 ditambah 10. Jadi 2 kali min 1 ditambah 10. 2 kali min 1 berapa? Dua kali min 1 berapa? Min 2 kan? Min 2 ditambah 10. Min 2 ditambah 10 berapa? 8. Sama nggak dengan 1? Sama dengan min 1. Ya kan? Jadi blacklist. Oke. Terus ya. Lalu yang berikutnya. 2 kali 2. Ditambah min 5. 2 kali 2 berapa? 4. Plus ketemu min jadi min kan? 4 kurang 5. Min 1. Min 1. Min 1 apakah sama dengan min 1? Ya. Oke, jadi pilihnya yang ini kan? Pilihannya jatuh ke sini. Berarti ini blacklist ya. Nah, perhatikan tadi konsepnya 2 kali 2. Berarti 2x kali 2 di sini kan? Berarti 2-nya taruh di sebelah kanan. 2x kali 2. Berarti ini positif. Lihat. Berarti yang ini jadi positif 2. Lalu kemudian min 5-nya taruh mana, Kak? Min 5-nya udah pindahin ke sini aja. Karena 2 kali 2 kan? 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali 2, 4x kan? Terus min 5 kali x kan min 5x. 4x dikurang 5x. Berarti hasilnya min x. Belakangnya min 5 kali 2 udah pasti min 10. Udah begitu dia. Faktorisasi. Sampai sini nangkep. Di sini ada pertanyaan nggak? Ada? Ada pertanyaan? Silakan dicatat. Nah, baru kita bisa nyari nilai X-nya kan? Nilai X-nya berarti kan yang pertama dulu ya. 2X min 5 sama dengan 0. Yang 5-nya pindah ya. Jadi 2X sama dengan 5. 0 plus 5 kan 5 ya. Atau mungkin nanti kalian bingung. Kita. Ini jangan langsung. Berarti 0 plus 5. Jadi 2x sama dengan 0 plus 5, 5. X-nya berarti 5 per 2. Atau 5 bagi 2 kan 2,5 kan? X1-nya ini. Lalu X2-nya. X2-nya berarti kan X plus 2 sama dengan 0. Berarti 2-nya pindah ya. Jadi 0 dikurang 2. Berarti X2-nya adalah min 2. Jadi selalu ada 2X untuk yang persamaan kuadrat biasa dan sempurna.
Catat dulu deh. Yang udah nyatet kasih jempolnya ya, kita lihat itu. Kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand atau langsung open mic. Aku mau nanya. Iya, gimana Bi? Yang tadi yang kan waktu nyari min satunya dikaliin 2 kan. Itu tadi 2-nya dari mana? Karena A-nya kan 2. A ini kan 2x kuadrat kan. A-nya kan berarti 2 kan. Nah, supaya dia jadi 2x kuadrat kan berarti 2x kali x dong. Iya enggak? Ya kan? Nah, lalu kan tahapan pertamanya kan yang kiri sini. Lalu kan dari kiri ke nyebrang ke kanan sini kan. Kasih 2 inilah yang dikalikan dengan ini. 2 yang x ini sebagai 2 ini. Berarti itu X yang satu lagi bukan dari B ya? X yang satu lagi yang ini. Bukan dari B. Bukan, karena 2x kuadrat itu kan 2x kuadrat itu kan tambahnya 2x kali x kan. Yang ini yang kita tulis di sini. Gitu. Nangkep ya? Bisa dicatat. Ya. Kalau udah kita back ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya ini depannya 3. Jadi kalau 3x kuadrat berarti jadinya kan gini. Langsung bikin ini ya, faktornya ya. Ini. Supaya jadi 3x kuadrat kan berarti 3x kali x, betul nggak? Kayak tadi, 2x kuadrat berarti 2x dan x. Sampai sini nangkep. Kita bikin dulu faktornya begini. Sudah? Sampai sini aman nggak? Sampai sini nangkep nggak? Nangkep ya? Nah, baru kalau udah begini, cari C-nya. Faktor C-nya kan min 8. Min 8 itu berapa kali berapa gitu kan? Misalkan 1 kali min 8. Oke, atau tukar posisinya. Min 8 kali 1. Bisa juga. Ya. Lalu min 1 kali 8. Putar lagi posisinya. 8 kali min 1 bisa juga kan? Terus 8 itu berapa kali berapa? Selain 1 dan 8. Perkalian 8 itu berapa kali berapa lagi? Halo. 2 kali 2 kali 4. 2 kali 4 ya. Jadi bisa 2 kali min 4 kan, supaya jadi min 8 kan. Bisa kan gitu kan. Karena kalau negatif hasilnya berarti 2 kali min 4 bisa. Atau min 4 kali 2 bisa. Atau min 2 kali 4, atau 4 kali min
Oke, tinggal kita cek satu-satu. Berarti kan kita ambil dulu yang pertama. Karena ini 3x kali x berarti 3 kali bilangan yang pertama ditambah bilangan yang kedua. Hasilnya harus B-nya berapa? B-nya min 2. Hasilnya harus min 2. Sekarang kita cek 3 kali 1 ditambah minus 8. 3 kali 1 berapa? 3 kali 1 3. plus ketemu min. Min kan? Min 8 apa sama dengan min 2? 3 kurang 8 berapa? Negatif 5. Oke, berarti nggak sama ya? Oke, yang pertama gagal. Lalu yang kedua, cek yang kedua. Pertama gagal, cek yang kedua. Itu masukin angkanya. Yang kedua ya, superposisi berarti. 3 kali min 8 ditambah 1. 3 kali min 8 berapa? Min 24. Tambah 1. Minus 23. Enggak sama dengan min 2 kan? Enggak. Enggak. Oke. Kita lihat this. Lalu yang ketiga sekarang. 3 kali min 1 ditambah 8. 3 kali min 1 berapa? Min 3 tambah 8 5. 5. Nggak sama juga kan? Like this. Balik sekarang. 3 kali 8 ditambah min 1. 24 tambah plus ketemu min jadi min ya. 24 kurang 1. 23. Gagal. Like juga. Oke, lanjut. Yang ke-5 sekarang. 3 kali 2 dikurang min 4. 3 kali 2 berapa? 6. 6. Min ketemu min plus kan? Plus 4 10. nggak sama juga. Blacklist. Lanjut. Banyak yang nggak sama. Sampai ketemu yang sama aja pokoknya. Kan? 3 kali min 4 ditambah 2. Ini min 12 ditambah 2 berapa? Min 10. Gagal ya? Blacklist juga. Lalu berikutnya 3 kali min 2 3 kali min 2 ditambah 4. 3 kali min 2 berapa? 3 kali min 2. Min 6. Min 6 tambah 4. Apakah min 2? Min 6 tambah 4 apakah min 2? Kan. Berarti pakai yang ini ya. Min 2 dan 4. Kak, kalau yang bawah gimana? Kan itu tinggal putar posisi. Kita cek yang bawah ya. Kenapa dia enggak? 3 kali 4 ditambah min 2. 3 kali 4 kan 12. Plus ketemu min kan 12 min 2 10. Nggak sama kan? Maka yang bawah enggak? Ya. Berarti letaknya 3 kali 4 dan min 2. 3 kali min 2 dan 4. Ya, yang ini ya. Yang ini yang kita pilih ya. Karena ini yang pas posisi. Berarti min 2-nya taruh di mana? Kan 3 kali min 2.
Dari sini kan 3x kali x, 3x kuadrat gitu ya. Lalu 3 kali min 2, berarti kan habis berikutnya kan ini kan. Berarti min 2-nya di sini. Lalu plus 4-nya di sini. Karena kan hasilnya tadi 3 kali min 2 ditambah 4. Kita tulis ulangnya di sini. Hasilnya tadi ini 3 kali min 2 ditambah 4. Min 6 tambah 4 min 2. 3 kali min 2 4 kali x. Kan? Jadi dapatlah begini persamaan faktorisasi. Jadi ini udah dapat, tinggal kita cari kan x-nya berapa. Yang ini 3x plus 4 sama dengan 0. 4-nya pindah. Ini 3x sama dengan 0 dikurang 4. 3x sama dengan min 4, berarti x1-nya sama dengan min 4 dibagi 3. Ini x1-nya. X2-nya gampang kan, ini tinggal ini doang. X min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Nah, ada 2 x terus ya. Ada x1, ada x2. Sampai sini ada yang kebingungan dari faktorisasi model begini. Ingat, nggak semua persamaan kuadrat bisa difaktorisasi. Nanti ada satu konsep yang buat semua persamaan kuadrat. Cuman Kak Badan ngajarin yang basicnya dulu tentang faktorisasi. Ya, tidak semua persamaan kuadrat bisa difaktorisasi. Nanti ada satu konsep yang bikin semuanya bisa kita cari. Ya, nggak selalu nanti faktorisasi. Makanya pakai rumus ABC itu buat semua. Kalau kalian udah jago nanti faktorisasi, pakai rumus ABC lebih gampang lagi. Nggak susah. Oke, sudah sampai di sini. Aman? Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan tentang faktorisasi? Ada? Ya, itu tentang persamaan kuadrat biasa ya. Aman ya. Nah, sekarang kita belajar tentang persamaan kuadrat yang tidak sempurna. Tidak sempurna itu kan C-nya 0. Ya. Gimana kalau persamaan kuadrat tidak sempurna? Cara memfaktorisasinya. Nah, misalkan begini. Ini kan nggak ada C-nya, Kak. Sementara tadi konsep yang Kak Badar kan, dia harus tahu dulu nilai C-nya, betul kan? Ya kan, kemarin persamaan kuadrat biasa, Kak Badar singgung, kita nyari faktor C-nya dulu kan. Sekarang kalau yang tidak sempurna seperti ini, yang nggak ada C-nya gimana, Kak? Yuk, sekarang kita belajar ya. Nah, perhatikan adik-adik, di sini ada X kuadrat, dan di sini ada X. Oke? Sampai sini dulu aman nggak? Yang satu X kuadrat, yang satu adalah X. Nah, sekarang yang ini Kak Bandar pecah jadi gini. Masing-masing ya. Suku yang pertama suku A. Kalau misalkan Kak Bandar bikin 3X kuadratnya jadi begini. 3X dikali X.
Ini 3x kuadrat kan? Betul. Perubahannya dari 3x kuadrat Kak Bandar tulis jadi 3x kali x. Aman nggak sampai sini? Aman ya? Lalu kemudian kalau itu aman, suku yang keduanya Kak Bandar tulis 8x, jadi 8 dikali x. Apakah aman? Aman. Nah, oke. Di sini ada x dan di sini ada x. Yang ini Kak Bandar lingkarin x. Ada x di atas, ada x di bawah kan? Iya enggak? Sama-sama ada x kan? Iya enggak? Oke. Nah, lalu dari sini Kak Bandar bikin begini. Berdasarkan ini, Kak Bandar bikin begini. Berarti x-nya taruh di luar. Oke. X yang di pinggir ini kita taruh di luar, dua-duanya. Tapi cukup ditulis sekali aja. Lalu kita buka kurung. Sisanya 3x. Tandanya positif, berarti positif. Dan ini 8. X-nya Kak Bandar taruh luar, dalam kurungnya 3x dan 8. Ini sama dengan 0. Sekarang kita cek, x kali x kan tadi 3x kuadrat. X kali 8, plus kali plus kan 8x. Ya kan? Sama dengan, sama nggak dengan yang di atas? Sama. Sampai sini bingung nggak? Nggak bingung kan? Oke, yang bawahnya Kak Bandar hapus ya. Yang bawahnya Kak Bandar hapus, karena ini cuma menguji doang. Ya kan? Apakah sama dengan pernyataan yang di atas? Nah, lalu gimana Kak nyari nilai X-nya? Ini kan ada 2 kan? Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, berarti kita ambil yang pertama dulu. Karena X kali 3X plus 8 sama dengan 0, berarti X yang pertama, X-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua yang di dalam kurung. Ini kita ambil. Berarti 3x plus 8 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 8-nya pindah. 0 dikurang 8. 3x sama dengan min 8. Berarti x sama dengan min 8 per 3. Nah. Min 8 per 3-nya terserah. Adik-adik mau sederhanain atau mau jadi bentuk desimal bebas. Jadi x1-nya sama dengan 0. Ya. X2-nya sama dengan min 8 per 3. Ini yang tidak sempurna, yang nggak ada C-nya pakai konsep begini. Kalau kemarin yang biasa dan yang sempurna pakai konsep yang pertama yang Kak Bandar kasih. Khusus yang tidak sempurna pakai yang ini. Ya. Ingat stepnya tadi, suku yang A-nya dulu kita pecah. Suku yang B-nya kita pecah, dapat X-nya. X-nya taruh luar, baru kalikan dengan dalam kurung. Gitu. Ya. Nanti kalau misalkan kalian mau dengerin lagi, boleh direkam panggilan dia, tahapan. Oke. Nah, silakan dicatat dulu. Kak Bandar mau kasih tentang yang pertidaksamaan ini buat tugas hari Kamis. Ya. Dicatat dulu aja konsep. Nanti kalau mau ngerjain tugasnya, boleh dengerin lagi rekamannya ya, gimana step-stepnya ya. Kak Bandar harap nggak bingung, karena ini lebih mudah sebetulnya. Yang tidak sempurna tuh lebih mudah dibanding yang biasa dan yang sempurna. Oke? Sudah? Sudah? Ada pertanyaan? Nggak ada? Yuk. Kak Bandar kasih 4 soal. Untuk hari Kamis, nanti adik-adik bisa coba kerjakan. Nanti hari Kamis kita bahas ya.
Bentar Pak. Ini bentar. Nah, ini. Nah, Kak Bandar spill dikit ya. Yang pertama ya, Kak Bandar kasih contoh satu lagi. Yang pertama itu kan 6x kuadrat ya. Ambil dulu 6x kuadrat. 6x kuadrat itu kan berarti 6x kali x. Oke. Lalu 8x. 8x itu kan berarti 8 dikali x. Ya. Berarti ini ambil x-nya kan. X-nya nanti yang ini taruh di luar. Jadinya x-nya taruh di luar. Dalamnya apa? Dalamnya yang ini. 6x. Lalu ini kan tandanya negatif. Atau ini langsung kalian bikin aja. Ini negatif 8x. Berarti negatif 8 kali x. Nah, ini tinggal 6x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, gitu, segampang itu kok. Ya. Lalu x-nya gimana Kak? X-nya kayak tadi. X yang ini x sama dengan 0. Yang ini berarti 6x min 8 sama dengan 0. Ya kan? Berarti ini 6x. Ini min 8 pindah jadi 0 plus 8. X sama dengan 8. X sama dengan 8 per 6. Kalian mau langsung bagi boleh. Hasilnya ini sekitar 4 per 3 ya. Nah, nah X1-nya 0. X2-nya 4 per 3. Oke. Gitu ya. Udah Kak Bandar kasih 2 contoh, tinggal kalian kerjakan 3 soal ini. Jangan lupa khususnya yang ini. Yang ketiga, ini pindahin dulu ke kiri supaya yang kanannya hasilnya 0. Yang ini juga pindahin ke kiri supaya yang kanannya hasilnya 0. Ya. Oke. Ingat, persamaan kuadrat sebelah kanannya harus 0. Ya. Aman ya? Oke, udah di screenshot. Soalnya ada 3 berarti ya. Buat hari Kamis ya kita bahas ya. Kita absen yuk. Nanti kalau ada yang ketinggalan atau mau dengerin lagi yang tidak sempurnanya boleh dengerin rekamannya ya. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Ada tugas ya. Bye-bye. Kasih Kak. Ya, bye-bye. Udah. Ya, Kasih Kak. ya, Terima kasih. ya.